Oke, kita lanjut. Oke, jadi kemarin gue bagi 2 silabus. Ini beberapa silabus pembelajaran TPK yang udah gue rinci. Jadi ada yang makna frasa, kata rujukan, hubungan antar paragraf, sikap penulis, gagasan utama dalam teks, pola, jenis kalimat, fungsi paragraf, dan kalimat efektif. Di sini gue nggak itu tentang soal gitu, tapi lebih bahas tentang materi karena yang pertemuan pertama gue udah sempat bahas tentang soal, sekarang tentang materinya. Dan di materi yang ini gue udah bagi 2 kemarin di pertemuan yang sebelumnya juga gue udah bagi sampai dari makna kata sampai si penulis. Dan sekarang lanjutannya dari gagasan utama sampai kalimat efektif gitu. Oke, kita lanjut. Nah, langsung masuk nih materi. Kayaknya susah juga nih. Oke, materi pertama nih gagasan utama dalam teks. Apa sih gagasan utama itu? Gagasan utama itu adalah ide pokok atau poin terpenting dari suatu bacaan atau paragraf. Dan biasanya ini sering-sering banget nih ditanyain. Kalau nggak di soal PBM, di soal PPU pasti ada ini soal ini. Gitu. Terus ada 2 jenis nih ternyata gagasan utama nih. Ada jenis yang pertama itu dan gagasan utama induktif atau akhir. Dan sebenarnya ada juga satu lagi gagasan utama campuran, dimana selalu banyak muncul, tapi kalian perlu tahu juga ternyata ada 3 macam gitu, tapi justru 2 aja ini. Yang kalian perlu tahu untuk 2 aja nggak apa-apa. Oke, so kita lanjut. Nah, ini nih ada cara-cara yang nentuin gagasan utama. Mungkin dari kalian banyak yang bingung ya cara nentuin gagasan utama kayak gimana. Yang pertama tuh selalu identifikasi kalimat utama. Nah, kalian tahu kan nih kalimat utama tuh apa? Terus ide pokok tuh apa? Pasti identifikasi ide pokok dulu kan. Nah, kalian tahu nggak ide pokok itu apa? Bisa kalian itu drop di chat atau bisa unmute boleh. Nggak apa-apa langsung ngomong aja. Ada yang tahu nggak ide pokok itu apa? Oke, masih sepi ya. Oke, kayaknya kalian agak ngantuk nih. Nggak apa-apa. Oke, jadi tadi mau jawab nggak nih? Nggak ada. Inti dari cerita. Oke, thank you Balkis sudah jawab. Ada lagi? Ada lagi boleh drop di chat atau unmute, silakan. Nggak tahu ya. Oke, bener ini si Bilkis private chat ke gue. Bener ide pokok itu berupa inti dari cerita bisa, inti dari bacaan bisa, inti dari paragraf bisa, dan yang terpenting itu poin terpenting dari suatu paragraf. Dan biasanya ide pokok ini terletak di kalimat utama. Kalimat utama itu di kalimat pertama pada paragraf. Itu pasti, udah pasti. Kalimat utama itu pasti terletak di paragraf kalimat pertama atau enggak kalimat akhir atau kalimat tengah. Itu ada jenis-jenisnya. Nanti kita bakal belajar kok tentang paragraf juga. Nah, selanjutnya ini ada membaca secara rinci dan seksama. Nah, kalau kalian sering baca buku dan kalau kalian sering bikin summary atau kalau kalian sering sering baca buku novel gitulah istilahnya gitu, kalian pasti kan baca rinci tuh seksama. Nah, modal kali itu bakal kepake di makanya sering-sering baca aja, baca apapun itu yang terpenting sih baca pelajaran ya karena kan kalian mau ngadepin UTBK nih. Tapi baca apa juga tuh bakal ngelatih skill kalian baca kalian. Ya, jadi kalian baca rinci, baca sesama pasti nemu oh paragraf ini tuh kalimat ide pokoknya ini, oh paragraf ini ide pokoknya ini gitu. Nah, yang ketiga ini ada identifikasi ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf. Nah, bener kata Iqbal, baca yang banyak. Oke, yang ketiga ini identifikasi ide atau kata benda ya. Nah, yang ini lebih kompleks lagi, lebih spesifik lagi karena kalian harus nentuin ide atau kata bendanya. Misalnya kalau kalian hafal SPOK, kalau kalian hafal istilahnya grammarnya dari bahasa Indonesia ini, kalian pasti tahu kata benda yang mana, kata kerja yang mana, kata sifat yang mana kayak gitu. Kalau kalian tahu itu pasti kalian udah bisa dong nentuinnya. Gitu. Gue yakin sih. Terus yang terakhir itu tentukan satu kalimat mana yang paling cocok menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya terletak di kalimat pertama atau kalimat akhir. Itu kalimat utama.
Dan biasanya itu kalimat utama itu isinya mencakup seluruh apa yang dibicarain. Jadi emang intinya udah ada di situ gitu. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet nyari-nyari lagi gitu sih. Oke, sampai sini mau nanya nggak tentang gagasan utama? Kira-kira bisa nggak nih nentuin nih? Nanti gue tes nih. Bisa nggak? Oke, kita lanjut kali ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita soal nih. Kita bahas aja langsung. Gue kasih waktu kalian sampai 19.46 deh. Kalian isi. Langsung aja jawab di kolom chat kalau udah tahu. Kelihatan kan ini? Langsung aja jawab di dalam chat kalau udah tahu. Misalnya A, langsung B, C gitu. Atau kalian baca dulu boleh. Tenang aja. Gue tunggu sampai 19.46 ya. Oke. Boleh. Ada lagi? Oke. Ada lagi guys? Silakan. Gak apa-apa, jawab aja. Ini ada Fatih mau jawab E, Sarah jawab C. Kita lihat. D, oke. B, waduh ini jawabannya beragam nih, menarik. E, boleh. D, bisa jadi. Ayo apa? Bisa jadi semuanya sih. Possibility-nya masing-masing 25 sih. Ayo. Ada jawab lagi nggak? Sampai 1946 ya. Kalian kalau mau ganti nggak apa-apa ganti jawaban. Misalnya kalian D ragu-ragu, mau ganti C, mau ganti D, mau ganti E, nggak apa-apa. D, oke. Regina jawab D. C, oke. Red nih, red siapa nih? Red. Oke. 1 menit lagi nih guys, 1 menit lagi. Oke, Valerina B, Grace B. Oke, udah 19.46 nih. Oke, kita review jawabannya ya. Jadi, jawaban yang paling benar itu jawaban yang C. Ini. Mana sih? Oh, ini dia. Silang. Set. Nah, kenapa jawaban yang C yang benar? Karena kita analisis nih di sini. Di sini tuh ide pokok, nyari ide pokok itu ide pokok itu ide yang membahas suatu gagasan ya yang ada di dalam suatu paragraf, dan ide pokok ini terletak di awal kalimat. Itu tadi aku bilang ide pokok paragraf utama dan terletaknya di awal kalimat. Nah, tapi awal kalimatnya ini nggak mencangkup benar-benar awal kalimat juga kalau di dalam konteks soal ini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan ada karena udah di ruangan tidak sehat. Nah, ini udah clue yang pertama, yang tidak sehat. Sorry guys. Oke, di sini ini tidak sehat itu sebagian besar memilih untuk tinggal dan menghabiskan waktunya dalam ruangan. Namun, ternyata kualitas dari ruangan tersebut pun tidak sepenuhnya baik dan bebas dari polusi. Nah, ini udah ada 2 pengulangan nih.
Berarti ini menunjukkan kualitas udara yang di dalam ruangan ini tidak sepenuhnya bebas dari polusi. Itu cara nentuin istilahnya yang kalimat utama itu tersirat gitu. Tersirat tuh kayak gini, kayak kalian awal misalnya kalian nemu nih kalimat pertama dari paragraf itu ternyata nggak sesuai sama option jawabannya. Nah, tapi di kalimat keduanya itu ada clue yang mirip-mirip sama kalimat yang pertama. Nah, itu yang disebutnya kalau kalian satuin dan itu berhubungan, berkaitan, nah itu kalian bisa nentuin kalimatnya itu pokoknya. Kayak gitu guys, kira-kira itu. Jadi emang agak tricky juga sih. Jadi harus hati-hati, harus sering-sering baca gitu. Tuh guys, kira-kira paham nggak sampai sini? Kenapa ini pokoknya di paragrafnya gitu? Paham nggak? Ada yang mau Paham, nanya? Kak. Oke, ada yang mau nanya nggak? Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, mantap Pak Disti, paham Kak. Oke, kita lanjut. Nah, ini gue ada bacaan nih. Gue ada bacaan, gue mau kalian identifikasi masing-masing ini sama paragraf pertama, kalimat utamanya apa, paragraf pertama gagasan utamanya apa, paragraf kedua gagasan utamanya apa, paragraf ketiga gagasan utamanya apa. Langsung tulis aja di chat kalau kalian tahu. Nggak apa, santai aja. Gue kasih waktu sampai 19.52 deh. Langsung diketik aja misalnya paragraf pertama tuh ini kan di sini tentang pisang itu punya kandungan yang enak loh gitu-gitu. Nah ya boleh boleh. Take your time. Ini biar kalian latih cara identifikasi kalian nih gimana kira-kira. Bingung gak nih guys? Santai aja sih nggak apa-apa. Kalian yang kalian tahu aja, salah nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar nih. Bebas aja salah kalian nggak apa-apa. Untuk kalian nggak tahu, dia bilang aja nggak tahu nggak apa-apa. Santai aja. Ih, udah dijawab nih mantep nih. Siapa nih? Oh, red. Paragraf 1 kandungan gizinya ada pada pisang. Oke, boleh. Ada yang melanjutin paragraf 2. Paragraf 1 ada yang punya opini berbeda. Keren-keren, cepet-cepet. Mantap nih. Udah sering kayaknya nih baca buku nih. Ada lagi? Oke, boleh nih. Ada Adisti Nabila. Katanya pisang memiliki banyak nutrisi namun tidak dapat memenuhi kebutuhan harian. Oke, ini buat paragraf yang pertama ya. Oke, paragraf kedua ketiganya gimana nih? Disertain paragraf ya biar biar kitanya juga nggak bingung gitu. Oke, masih belum nemu nih, gue kasih sampai 19.53.
Oke, kayaknya ada. Oke, kita review aja. Oh, ada nih. Firlan, berangkat masih gua. Paragraf pertama, pisang kaya akan kandungan gizi. Paragraf kedua, kalimat 7 dan 8. Paragraf ketiga, mengonsumsi pisang melebihi asupan yang disarankan dapat bersih. Oke. Boleh. Ada lagi nggak mau jawab nih? Boleh aja buat. Ini ada red juga. Oke. Oke, kita ada temu. Nah, jawaban tiga-tiganya kita reveal aja kali ya. Oke, kita analisis dulu dari yang jawabannya sih. Paragraf 1, kandungan gizi yang ada pada pisang. Terus ya Adisti ngomong pisang memiliki banyak nutrisi namun tidak dapat memenuhi kebutuhan harian. Oke. Terus yang ketiga juga ada dari Firlan, private message ke gua, pisang kaya akan kandungan gizi. Oke, jadi mostly dari kalian paragraf pertama tuh tentang highlightin tentang pisang itu mengandung kandungan gizi yang ada pada pisang gitu ya. Nah, jawaban bisa benar, tapi kan kalau jawaban gagasan utama ini ngikutin sama opsi jawabannya. Tapi kalau kalian mengasumsi kayak gitu, benar aja, itu benar. Tapi kalau menurut analisis gua, di sini kata-kata kunci terletak di sini. Pisang dipilih sebagai menu andalan rapat menjadi pembela saat ingin menurunkan berat badan karena dianggap mengenyangkan. Nah, tapi kita lihat juga kalimat yang terakhirnya di sini. Di sini tulisannya porsinya tidak mencukupi kebutuhan asupan nutrisi penting yang direkomendasikan setiap hari. Dalam artian, pisang ini menjadi menu andalan, tetapi porsinya tidak mencukupi kebutuhan asupan nutrisi. Jawaban siapa yang mendekati benar nih? Jawabannya si Adis ini bisa memiliki banyak nutrisi namun tidak dapat memenuhi kebutuhan harian. Nah, ini juga boleh dan ini mungkin dalam soal juga ini yang paling memungkinkan gitu. Tapi yang lain juga benar, kandungan gizi yang ada pada pisang itu benar. Tapi mostly dalam soal itu bentuknya berupa narasi gitu, bukan bentuknya dalam bentuk kalimat beberapa kalimat gitu loh. Gitu. Nah, sekarang kan kita yang paragraf kedua nih. Paragraf kedua di sini ada yang ngomong si Firlan, masih gua ada kalimat 7 dan 8. Kalau 7 dan 8 kamu juga mau dapat mengonsumsi. Oke, berarti terletak di akhir kalimat ya. Oke. Terus ada juga yang si Red ngomong manfaat dari fungsi gizi yang ada pada pisang serta harus dikonsumsi secukupnya. Nah, benar, jawaban kalian itu benar lagi sekali lagi. Dan yang gua analisis juga di paragraf kedua ini terletak di kata kuncinya itu di sini, di tengah-tengah sama di akhir. Jadi sebaiknya dimakan sebagai camilan, tidak bukan sebagai pengganti makanan lengkap. Kan ini dipertegas lagi nih dari yang paragraf pertama. Nah, di paragraf kedua dipertegas lagi kalau ini sebaiknya dimakan sebagai camilan dan tidak bisa diperlakukan sebagai pengganti makanan lengkap gitu. Dan di akhir kalimat juga diperkuat dengan disarankan untuk membatasi asupan sehariannya karena konsumsi berlebihan kata resiko masalah kesehatan. Nah, di sini kita bisa ngesimpulin bahwa pisang ini nggak bisa diperlakukan sebagai makanan lengkap atau makan pengganti makanan inti kita gitu dan disarankan untuk membatasi asupan hariannya karena bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan dan dalam artinya manfaat dari gizi yang ada ini harus dicukupi harus dikonsumsi dengan secukupnya gitu. Nah, yang paling benar itu yang red ini. Tapi kalian juga benar juga yang lainnya. Yang jawabannya si Firlan juga benar. Kalimat 7, kalimat 8. Itu juga benar. Bisa gitu. Kira-kira kayak gitu. Ini kita bisa lihat di sini itu kalimat awal, kalimat akhir. Tapi mostly kalau kalian bisa lihat di sini di pertama ada di kalimat pertama atau enggak kalimat akhir gitu. Sekarang yang paragraf ketiga itu mengonsumsi pisang berlebihan dapat berisiko bagi kesehatan. Oke, jadi benar mengonsumsi pisang berlebihan dapat berisiko bagi kesehatan. Tapi menurut analisis gua ini terdapat di awal paragraf. Eh, jadi di sini, sorry. Oke, jadi sini di pisang memiliki
Pisang, sorry. Mengonsumsinya melebihi dari pun disarankan akan berisiko bagi kesehatan. Nah, kata kuncinya itu ada di sini, memiliki kalori yang sangat rendah, tapi mengonsumsinya melebihi dari asupan harian disarankan akan berisiko bagi kesehatan. Nah, analisis gue menyimpulkan bahwa mengonsumsi pisang ini yang melebihi dari asupan harian yang disarankan akan berisiko bagi kesehatan. Dan ini tuh kalimat gagasan utamanya kalau menurut gue ya, yang gue dapetin itu. Benar juga jawabannya si Fatima bahwa kalau mengonsumsi pisang berlebihan dapat berisiko bagi kesehatan. Nah, dia udah dapat nih poinnya nih, gimana cara nentuin gagasan utamanya. Dan kira-kira begitu cara. Jadi kalian lihat di antara di kalimat pertama atau kalimat terakhir atau kalimat tengah-tengah gitu. Nanti kita bakal belajar tentang paragraf gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanya nggak? Atau kalian masih bingung nentuin gagasan utama atau gimana? Paham. Oke. Kalau dia belum paham ngomong aja nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Oke, paham. Mantap. Lanjut kali ya, kita lanjut. Oke, kita sekarang masuk ke pola dan jenis kalimat. Apa sih pola dan jenis kalimat itu? Pola kalimat itu, kita belajar ke pola kalimat dulu ya. Pola kalimat dasar itu merupakan kalimat yang berisi informasi dalam struktur inti dan belum mengalami perubahan atau masih basicnya gitu istilahnya. Itu ada mengandung unsur-unsurnya juga nih pola kalimat nih. Pola kalimat itu mengandung unsur SPOK, SPO. Ini ada jenis-jenisnya, ini beda-beda jenis, beda-beda polanya, dan di setiap kalimat ini ada terdapat pola ini. Nah, kalian harus tahu juga buat ini ada di soal PBM juga, tapi jarang ditanyain buat soal jarang ditanyain buat pola-pola kalimat ini, tapi kalian harus tahu aja. Karena di PBM juga bakal berguna banget nanti. Pertama ada SPOK. SPOK ini kalimat lengkap istilahnya ya. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya ini Pak Heru ini sebagai subjeknya. Mengajar, mengajar ini predikatnya. Predikat itu istilahnya bisa bentuk verb atau bisa bentuk istilahnya bentuk kata kerja ya. Verb kan predikat bisa atau bentuk nominal atau bisa bentuk kata sifat gitu. Tapi mostly predikat itu kata kerja. Objeknya itu kimia organik. Jadi belajar kimia organik di kelas. Di kelas ini ininya ya, di kelas ini keterangan, jadi keterangan waktunya, keterangan tempatnya di kelas kayak gitu guys kira-kira. Ini kok nggak bisa diangkat ya? Bisa deh. Nah, kayak gitu. Nah, oke kita lanjut di sini yang tipe yang pola yang kedua ini ada SPOPEL. PEL ini apa? S ini subjek, P predikat, O objek, PEL ini pelengkap. Contohnya gini, ini jarang ditemuin juga tapi kalian harus tahu juga sih nggak apa-apa. Subjek di sini kita lihat pemerintahan memperhatikan gaji karyawan dengan baik. Nah, di sini itu subjeknya pemerintah dan predikatnya itu memperhatikan ya. Memperhatikan ini berupa verb atau kata kerja. Terus objeknya itu gaji karyawan. Nah, dengan baik ini pelengkapnya. Pelengkap itu berupa kayak istilahnya kayak pelengkap dari kalimat itu pasti ada misalnya bisa dengan baik atau dengan untuk mempertegas, biasanya pelengkap itu untuk mempertegas dari kata-kata yang ada di dalam kalimat gitu. Terus yang ketiga ada kalimat SPO itu atau bisa disebut juga kalimat langsung ya. Jadi langsung subjek predikat objek, jadi langsung gitu. Langsung cepat gitu. Jadi di sini ada dosen, sorry tipe ya. Dosen mengajar mahasiswa. Mengajar ini predikatnya atau verbnya atau kata
kerjanya, mahasiswa ini objeknya. Jadi langsung, kalimat langsung bentuknya SPO. Kita bisa tulis kali. Ya, oke. Jadi gitu ini kalimat langsung. Terus ada yang juga yang SPPL atau dia juga berupa kalimat langsung tapi yang secaranya kayak langsung menuju ke dia kalimat langsung tapi nggak disertain sama objeknya gitu. Jadi langsung kalimat langsung tanpa objek gitu. Itu ada juga. Jadi langsung S-nya itu subjek itu dia, terus memberi itu verb-nya atau kata kerjanya, dan PL ini pelengkapnya semangat. Semangat ini istilahnya semangat itu kayak ini pelengkapnya dari kalimat dari kata ini gitu. Kalau kalau nggak pakai semangat berarti dia memberi doang. Memberi apa? Memberi kan masih tanda tanya gitu loh. Kalau ada pelengkapnya jadi ada jelas kalimatnya gitu. Nah, selanjutnya ada SPK. Jadi langsung keterangan nih. Biasanya ini ditujukan untuk menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat. Misalnya nih, SPK siswa kami, S-nya siswa kami, predikatnya akan dikirim. Dikirim ini, tapi kan ada akan juga, tapi masuk juga akan. Akan dikirim ke Australia, keterangan tempat Australia. Nah, gitu guys, itu SPK. Dan juga ada SP langsung verb, nomina, verba, nomina atau adjektiva atau bisa kata kerja, kata benda atau kata sifat. Tentunya gini, kami berlatih atau kami mahasiswa, kami itu kan subjeknya. Berlatih itu berarti verb-nya atau kata kerjanya ya. Terus kami mahasiswa itu bentuknya nomina atau kata benda, dan ilmuwan hebat. Hebat ini kata sifatnya. Ilmuwan itu gitu kira-kira tentang pola kalimat. Ini bentuk-bentuk pola kalimat juga kalian bakal belajar lebih lanjut juga pas di kuliah juga lebih kompleks juga. Ini gue ngasih sedikit basic-basicnya aja sih gitu. Sebenarnya mau nanya nggak tentang pola kalimat? Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke kalimat. Tadi kan kita udah belajar tentang kalimat pola-polanya. Sekarang kita belajar tentang jenis-jenis kalimatnya. Jenis kalimat ini ada 3, gue bagi jadi 3. Aslinya ada banyak, ada kalimat perintah, kalimat seru, kalimat macam-macam pokoknya kalimat ya. Kalimat pasif, aktif ini. Dan sekarang kita belajar 3 dulu aja. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini kalimat yang memiliki satu pola atau klausa. Klausa ini berupa kayak terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Nah, kayak tadi itu yang kita udah pelajarin tuh. Itu kalimat tunggal tuh kalimat yang berdiri sendiri tanpa ada keterangan lanjutnya kayak gitu. Nah, ini kalau bisa di zoom, dapat beberapa pola kalimat tunggal. Kalian kelihatan nggak ini? Agak di zoom deh. Nah, nah, ada beberapa pola kalimat lebih ke highlight. Nah, jadi gini ya, ada KB plus KK ini kata benda kata kerja, atau contohnya Victoria bernyanyi itu jadi langsung kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal tanpa memberitahu subjeknya atau tanpa memberitahu objeknya gitu. Jadi kayak Victoria bernyanyi. Terus langsung ini kata benda apa, dan kata tunggal ini, kalimat tunggal ini pasti terdapat kata benda karena kata benda itu berperan sebagai subjeknya kayak gitu. Kira-kira begitu. Kita lanjut ke kalimat majemuk. Sorry ini ke highlight Twitter gua hapus deh. Yang ketiga ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini kalimat ini merupakan kalimat terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal. Jadi tadi kan kalimat tunggal kalimat yang diri sendiri. Kalimat majemuk ini yang double-nya lagi, yang terdiri dari kalimat tunggal itu kalimat majemuk gitu. Nah, kalimat majemuk ini terdiri dari 2 majemuk nih. Ada majemuk setara, ada majemuk bertingkat. Nah, kalau setara ini kalimat yang kedudukannya sederajat gitu. Atau misalnya kayak kami mencari bahan dan meramunya. Itu contoh kalimat majemuk.
Jadi kayak ngelakuin dua aktivitas sekaligus. Nah itu masuknya kalimat majemuk itu. Itu bukan katanya ya. Maksudnya kayak istilahnya kayak ada orang ngerjain dua aktivitas sekaligus itu dalam artian itu kalimat majemuk gitu. Ada dua peristiwa yang terjadi gitu. Misalnya kita mencari bahan dan mereka meramunya itu kalimat majemuk atau majemuk setara istilahnya. Ada juga nih majemuk bertingkat, majemuk kalimat tunggal yang diperluas. Dan perluasan itu berbentuk klausa baru. Contohnya kayak gini, eh, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, pasti itu kalimat yang anaknya. Tapi kalau kalimat majemuk bertingkat ini ada apa istilahnya? Ada keterangan lebih lanjutnya lagi. Tadi kan yang kalimat pertama ini walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Dan kalimat majemuk biasanya bercirikan ada komanya, itu istilahnya kayak pemisahnya gitu. Jadi kayak gitu ya. Kalau kalimat majemuk bertingkat itu kalimat yang ada penjelasannya lebih lanjut lagi tentang kalimat itu. Nah, kalau kalimat majemuk setara itu kalimat ada penjelasnya tapi setara. Kalau kalimat yang bertingkat itu penjelasannya yang istilahnya derajatnya lebih tinggi gitu, kayak misalnya walaupun apa ya? Walaupun eh, komputer itu dilengkapi oleh alat-alat modern, tetapi para hacker masih dapat mengacaukan data-datanya. Itu kan istilahnya kayak ada bertentangan sedikit gitu lah, ada atau ada bertentangan maknanya gitu. Nah, itu contoh dari kalimat majemuk bertingkat gitu. Kalian nggak usah penting musik sih karena emang kadang juga disuruh itu sih, disuruh gitu. Oke, itu kalimat majemuk. Sekarang kalimat aktif. Kalimat aktif itu ada dua kalimat aktif, transitif dan intransitif. Transitif itu kalimat yang memerlukan objek yang mendapatkan tindakan dari subjeknya. Misalnya itu kalimat aktif itu berupa kalimat langsung. Terdiri dari SPO, tadi kan kita belajar kan. Subjek, predikat, objek. Jadi langsung. Misalnya, ayahku memberi misalnya ayahku memberi Ari uang sebesar berapa gitu, atau ayahku memberi uang, itu kan langsung kalimat langsung berupa kalimat aktif transitif, itu kalimat langsung gitu. Jadi kalau kalimat aktif transitif itu berupa kalimat langsung ya, ayahku memberi uang, subjek predikat objek gitu. Nah, kalau kalimat intransitif ini kalimat yang tidak dimunculkan sebagai penerima perbuatan subjek, yang dalam artian ini kalimat ini diikuti pola SP atau SPK, jadi langsung predikat keterangan, jadi tanpa ada objeknya. Contoh kalimat aktif kita belajar tuh tadi tuh pola-polanya. Nih pola-polanya. Ini kalimat aktif transitif, ini kalimat aktif intransitif, kayak gitu. Jadi ini tanpa keterangan, ini tanpa objek, kayak gitu. Kira-kira itu sih guys, kalau yang keluar uh, di PBM atau di PPU. PBM sih, maksudnya di PBM. Gitu. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Ini kita sekalian ngerangkap PBM, tapi nggak apa-apa sih. Biar kalian tahu aja. Ada yang tahu nggak guys? Ada yang tahu. Ada yang mau nanya nggak guys? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut selanjutnya. Nah, ini ada soal nih. Gue mau kalian sampai kerjain dulu sampai 12:15 deh. Ini tentang pengembangan kalimat. Biasanya ada di PPU. Kalian tahu sumbang kan, sumbang. Sumbang itu yang nggak tepat istilahnya gitu. Kira-kira apa nih? Nggak ada gue kasih clue nih. Sumbang itu yang nggak tepat gitu. Rito nggak kira-kira? Langsung jawab di kolom chat.
Oke, udah jawab nih, D, Regina. Oke. I, D, D. Terus nggak apa-apa. D. Oke, Syara D, Grace D jawabnya. Valerina D. Ada lagi? 1 menit lagi. Habis itu langsung kita bahas. D. Oke nih D nih. Yakin D nih. Kan bisa B, bisa C. Ayo, 2015. Oke, udah 2015 nih, kita langsung bahas. Bahas aja kali ya. Oke. Jadi jawaban kalian benar. Jawabannya yang D. Kenapa? Karena kalimat sumbang ini kalimat yang tidak tepat ya. Tadi kan gue udah kasih clue kalimat sumbang ini kalimat tidak tepat. Atau biasanya kalau di soal PPU sih bukan sumbang, namanya kalimat tidak tepat sih namanya. Tapi sumbang ini kata lainnya gitu, sinonimnya. Jadi kata yang tidak tepat itu ada di kalimat nomor 8. Kita lihat di mana nih? Nomor 8, karena itu kegiatan bersepeda di pagi ini sangat membantu untuk mengurangi stres dan risiko penyakit jantung. Sedangkan yang diomongin itu tentang lubang pertukaran udara. Kan nggak nyambung ya antara lubang pertukaran udara sama kegiatan bersepeda, kan nggak nyambung. Jadi emang berarti jawabannya itu yang nomor 8 itu karena sumbang atau tidak tepat atau nggak nyambung istilahnya kayak gitu. Tuh guys, benar jawabannya yang D. Kita ini deh. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, kita sekarang belajar ke fungsi paragraf. Tadi kan kita udah belajar tentang kalimatnya, sekarang kita belajar tentang ke fungsi paragrafnya. Oke, apa sih fungsi paragraf itu? Fungsi paragraf itu merupakan unit terkecil dari sebuah karangan yang terdiri dari gagasan utama dari kalimat penjelas. Atau biasanya paragraf ini istilah simpelnya karangan yang berisi tentang beberapa kumpulan kalimat. Nah, kalau kalimat itu kan eh, kumpulan karangan yang berisi tentang berbagai macam frasa atau frasa. Kalau frasa itu kan terdiri dari beberapa macam kata gitu istilahnya. Gitu. Sekarang kita lanjut. Ada 3 jenis paragraf. Yang pertama itu berdasarkan letak kalimat utamanya ya. Kita ini dulu. Berdasarkan letak kalimat utamanya itu paragraf ada 3. Pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung. Tadi kita sempat belajar yang disebut nyinggung juga pas awal-awal gagasan utama dari beberapa paragraf-paragraf dan ternyata namanya paragraf deduktif yang kalimat atau gagasan utamanya terdapat di awal paragraf gitu. Nah, yang kedua ada paragraf induktif atau yang disebut juga gagasan utamanya terletak di akhir atau ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Jadi bukan awal paragraf tapi akhir paragraf. Itu paragraf induktif dan dimulai pada awal hingga menjelang akhir paragraf gitu. Terus ada paragraf campuran yang dimana paragraf ini gagasan utama terletak di 2 tempat nih, ada di paragraf pertama sama paragraf akhir. Dan ide pokok ini mula-mula dituangkan melalui awal paragraf, kemudian ditegaskan lagi pada akhir paragraf, istilahnya kayak menjelaskan ulangnya dari poin yang di paragraf pertama ada di paragraf akhir. Nah, itu disebutnya paragraf campuran. Tadi kan kita udah tentang kalimat, sekarang tentang paragraf gitu. Kita lanjut. Nah, ini sekarang paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Oke. Berdasarkan letak kalimat utamanya itu ada 1, 2, 3, 4, 6 ya. Ada paragraf deskriptif, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, narasi, dan persuasi. Paragraf deskripsi ini membahas tentang atau paragraf yang
menunjukkan tentang mendeskripsikan sesuatu atau menggambarkan sesuatu kejadian yang sedang terjadi. Itu deskripsi. Kalau eksposisi itu lebih kayak paragraf tentang berita, membicarakan tentang buktinya atau ada kejadian yang benar-benar terjadi, itu eksposisi. Kalau argumentasi itu paragraf yang meyakinkan sesuatu ya, atau yang memperdebatkan sesuatu, itu argumentasi. Kalau narasi itu paragraf yang memaparkan suatu kerangkaian kejadian nih, misalnya runtut dari A sampai Z, itu narasi. Kalau persuasi itu biasanya dari kata persuasif ya, yang artinya ajakan. Itu kalimat yang berisi, paragraf berisi ajakan-ajakan. Misalnya ada di iklan-iklan atau berupa, dan isi-isi paragraf persuasi itu berupa ajakan-ajakan gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke yang berdasarkan urutannya. Ada urutannya, ada paragraf pembuka atau pengantar, terus ada paragraf penghubung, ada paragraf penutup. Paragraf pembukanya itu digunakan untuk mengantarkan pembaca kepada topik yang sedang dibicarakan. Jadi kayak istilahnya kayak openingnya lah ya, orientasinya misalnya. Nah, terus yang kedua ada paragraf penghubung. Coba. Oke, kita lanjut. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung ini digunakan untuk mengemukakan topik penulisan ya, istilahnya kayak untuk dia ngejelasin tentang apa sih. Nah, itu di paragraf yang keduanya. Terus di paragraf ketiganya atau penutup biasanya berupa konklusi atau kesimpulan dari paragraf yang dibicarakan, atau bisa jadi kayak tadi jenis paragraf campuran, dia mempertegas ulang dari apa yang dibicarakan kayak gitu. Itu bisa paragraf penutup. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak tentang paragraf? Materi paragraf. Lanjut. Oke, kita lanjut. Mantap ya, paham ya. Nah, selanjutnya ini gue mau kalian ngerjain analisis soal ini. Kira-kira yang paling tepat yang mana nih? Kelihatan nggak? Ntar gue agak scroll dikit. Nah, kalimat topik paragraf pertama adalah kalimat ke berapa nih? Langsung jawab. Set. Sampai 2023. Oke, udah jawab E nih. E. Syaira E, Fatima E. Oke. Oke, E. Oke, berjawab E ya. Oke. Oke, jawab E nih, berjawab E. Oke. Masih gue tunggu. Oke, Valerina A. Berani beda, mantap. Boleh, ada lagi? Silakan, boleh. Ke 2024 deh, kalau 1 menit lagi. Oke, nggak ada ya. Oke, langsung kita bahas aja kali ya, udah pada jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang A.
Ah, bener nih Valerina nih, bener nih. Yang lain pada kurang beruntung. Kenapa yang A? Oke, kita analisis ya. Kalimat topik paragraf pertama adalah kalimat ke. Nah, kita lihat di sini, kita baca dulu kalimat terakhir ini. Hal itu menunjukkan bahwa teknologi digital membawa dampak positif dan negatif. Kita zoom dikit deh. Membawa dampak positif dan negatif. Nah, tapi di paragraf di kalimat pertama kita juga nemu ini ketanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Ada kata sehingga nih, sehingga itu kan berupa konjungsi antar kalimat ya, antar kalimat yang menjelaskan tentang penentangan pertentangan suatu kalimat itu, sehingga kan membahas tentang membawa dampak positif dan negatif. Kalau kita eh, lihat yang kalimat terakhir doang itu belum lengkap karena dia nggak ngebahas tentang kejadian yang sebelumnya itu karena apa gitu. Jadi dia langsung nyimpulin bahwa teknologi digital membawa dampak positif dan negatif. Padahal kalimat topik yang paling benar itu yang menjelaskan tentang keseluruhannya gitu. Misalnya ada 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 sebab, ada akibatnya kayak gitu. Itu cara nentuin topik paragraf gitu ya. Itu yang salah satunya cara kayak gitu. Di sini kan ada tulis nih, generasi lahir ini di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Akibatnya ini kan ada sebabnya ya. Sebabnya karena apa? Karena dimanjakan game online dan media sosial kayak gitu. Jadi emang kalimat utama atau kalimat topik itu harus lengkap kayak gitu. Itu tadi gue lupa mention juga sih. Kira-kira kayak gitu guys. Atau ada yang masih bingung nggak sampai sini? Kenapa kalian jawab yang E? Kalian jawab E. Mungkin itu karena bahwa teknologi digital membawa hal yang dampak positif dan negatif ya. Tapi kalau kalian baca semuanya dari yang di sini, smartphone mendukung proses belajar bla 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 dan meminjam bla 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 don't touch code. Nah, ini eh, ide pokoknya itu terdapat di kalimat yang pertama gitu. Aslinya kayak gitu. Gimana? Ada yang belum paham atau ada yang masih bingung? Jadi kayak gitu ya. Note buat kalian buat nentuin kalimat topik atau kalimat utama atau gagasan utama atau gagasan pokok itu harus ada syarat lengkapnya gitu, ada sebab ada akibatnya gitu. Oke, paham. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar ke kalimat efektif. Kalimat efektif ini sering banget keluar di mana-mana. Terutama di PPU. Gitu. Kita lanjut. Apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif itu berupa kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Jadi istilahnya kalimat yang nggak ngebingungin gitu dan nggak nah kita lihat tentang ciri-cirinya. Ada 6 syarat nih kalimat efektif. Kalimat efektif pertama berupa kalimat yang ada kesatuan. Kesatuan yang dimaksud ini terdapatnya satu ide pokok dalam suatu sebuah kalimat. Jadi kalimatnya ini emang ngebahas tentang satu ide pokok aja gitu, nggak bahas tentang ide pokok lain gitu. Yang kedua ada kepaduan. Kepaduan ini maksudnya terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Itu kalimat efektif. Syarat yang ketiga itu ada keparalelan atau sejajar istilahnya gitu, atau ya keparalel gitulah, sejajar istilahnya gitu ya. Keparalelan merupakan terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya atau sejajar, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam suatu kalimat. Nah, selanjutnya ada lagi nih, tiga lagi.
Itu ada ketepatan. Ketepatan dimaksud ini kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Ini salah satu ciri yang paling kelihatan sih ketepatan ya. Dan ciri yang paling kelihatan tuh selanjutnya tuh kehematan atau hemat. Nah ini kata-kata hemat ini kata-kata yang nggak boros, istilahnya kata-kata yang nggak kata-kata yang untuk menghindari pemakaian yang tidak diperlukan, istilahnya kayak kata yang mengulang kata lagi gitu, istilah kayak gitu. Itu yang kata yang nggak hemat. Ya, makanya syarat untuk kalimat efektif itu kehematan gitu. Selanjutnya ada kelogisan. Nah, kelogisan ini dimaksud ini merupakan terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal, istilahnya gitu. Dan logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis, istilahnya kayak kalimat ini make sense nih gitu. Untuk kalimat ini kalau ada kalimat nih, ilustrasinya gini, ada kalimat terus ada kata ini nggak make sense nih, atau kalimat ini nggak make sense, berarti itu bukan bukan termasuk kalimat efektif kayak gitu. Jadinya kalian harus sedikit nalar juga tentang kalimat efektif. Oke, kita lanjut langsung ke soal, boleh. Nih, ini ada soal nih. Kebanyakan orang kecanduan nih, bla bla bla. Nah, aku mau kalian kerjain sampai 23 boleh. Silakan. Hati-hati ya, ada kata kecualinya. Biasanya tricky nih soal HOTS. Langsung coba aja guys. Di kolom chat. Oke, sepertinya udah pada jawab nih. Terjawabnya A, D,
D, oke. Oke. Oke, kita lihat ya. Jawabannya bener apa nih kira-kira nih. Dia mau jawab lagi nggak? Nggak ada, oke. Kita langsung bongkar jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ya, dijawab yang B gak nih? Ada jawab yang B nggak ada ya? A, A, D, D semua. Kenapa yang B? Nah, trikinya di sini. Triki soal ini, kampretnya soal ini gini istilahnya gitu. Perbaikan, kita cermati dulu soalnya. Perbaikan yang tepat untuk kalimat di atas agar menjadi kalimat efektif. Kecuali, kan berarti kalimat yang benernya dong. Kalimat yang paling bener yang memperbaiki kalimat ini. Istilahnya gitu. Nah, kita analisis juga jawaban-jawabannya. Pertama ada menghapus kata yang. Kalau kita menghapus kata yang, kalimatnya hancur dong. Istilahnya kalimatnya nggak bermakna gitu. Kalau misalnya kebanyakan orang kecanduan internet ini dikarenakan mereka menemukan kepuasan di internet. Berarti istilahnya nggak make sense gitulah untuk membentuk satu kalimat. Kalau kita jawab yang C, mengganti kata dikarenakan, mengganti apa? Mengganti pakai apa gitu. Kan dikarenakan ini menjelaskan tentang alasan gitu, mempertegas tentang alasan atau sebab gitu, sebab dari yang kecanduan internet ini kayak gitu. Dan yang D, mengganti kata menemukan menjadi menemui. Kan nggak make sense gitu, nggak logis ya. Mereka menemui kepuasan. Kan kalau menemui itu harusnya merefer ke orang. Tapi kalau di sini menemukan ini merefer ke objek yang sedang dibicarakan, yaitu kepuasan di internet. Nah, gitu. Terus yang kita lihat mengganti kata mendapatkan menjadi dapatkan. Kita coba terapin ya. Tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Nah, ini termasuk yang bisa juga nih, eh, tapi ini juga bisa termasuk dari kalimat yang benar karena mereka dapatkan di dunia. Nah, tapi yang paling benar jawabannya, sorry berarti jawabannya bukan yang B ya. Berarti yang E, mengganti kata mendapatkan jadi dapatkan. Sorry, gue baru nggak ini. Oke, jadi kenapa yang E? Karena di sini kita lihat kelogisannya dulu. Kelogisan dari pertanyaannya. Kan otomatis perbaikan yang tepat untuk kalimat di atas agar menjadi kalimat efektif. Berarti kecuali itu merefer yang jawaban yang salahnya. Atau merefer ke jawaban yang paling benar. Istilahnya kayak gitu. Ini soalnya mengecoh, soalnya soal hots biasanya kayak gini. Dan yang paling benar jawabannya mengganti kata mendapatkan menjadi dapatkan. Kenapa bukan ini? Ini sebenarnya kalau kalian bisa analisis, tadi gue nganalisisnya ini itu termasuk pemborosan kata karena udah ada subjek internetnya. Internet ini udah ada subjek, ini tuh nggak perlu harusnya. Tapi yang paling benar di sini gue baru sadar ada sini ada mendapatkan ya. Dan dimana kalau kita lihat ini kata ini nggak logis atau nggak masuk gitu. Harusnya dapatkan di dunia nyata. Tidak mereka mendapatkan dunia nyata. Berarti kan itu berarti menjelaskan tentang sedang melakukan ya kalau itu. Atau itu sedang melakukan. Sedangkan ini berupa hasilnya gitu. Berarti langsung objeknya atau langsung gitu. Jadi merefer ke dapatkan di dunia nyata. Berarti paling benar yang E. Itu guys kira-kira. Jadi emang harus hati-hati sama soalnya karena soalnya suka ngeselin kayak gini. Soal hal segini gitu. Ada yang menanya nggak sampai sini? Ada yang menanya sampai sini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita lanjut soal selanjutnya. Ini gue ada salah satu. Dari paragraf bacaan di atas,
manakah yang bukan merupakan kalimat efektif? Nah, kira-kira mana nih yang bukan merupakan kalimat efektif? Gue kasih waktu sampai 2040 deh, atau 2041 kalau 2041. Silakan. Yuk, bisa langsung jawab aja di kolom chat. Ini udah jawab nih. Siapa Firlan? Jawab gua. Ada lagi nggak yang jawab nih? Ini udah 2041. Ada yang jawab lagi nggak nih? Atau kalian masih baca? Kira-kira kalimat keberapa ya? Bingung. Oke. Kita langsung bahas aja kali ya, biar nggak kelamaan. Oke, langsung kita bahas. Jawabannya yang paling benar yang kalimat kedua. Nah, kenapa kalimat kedua? Karena kita lihat di sini kalimat kedua. Kalimat kedua itu yang mana? Yang ini. Kemudian pada otak timbul gejala dan tanda sesuai dengan daerah yang terganggu sehingga dapat mengakibatkan kematian dan penyebab utama kecatatan. Nah, di sini ada kata gejala dan tanda. Highlightnya di sini. Gejala, jangan begini deh pakai. Di sini ada kata gejala. Kata-kata. Oke, di sini ada kata gejala dan tanda. Nah, gejala dan tanda ini mempunyai makna yang sama. Yang dalam artian ini, gejala ini merupakan tanda-tanda dari penyakit ini, dan tanda ini merupakan gejala. Jadi kayak gitu. Istilahnya dua kata ini dua kata yang sama gitu. Dalam artian kalimat ini merupakan kalimat ini ada pemborosan kata yang dimana terdapat dua kata yang berulang yang maknanya sama. Itu kenapa jawabannya yang paling benar yang kalimat yang bukan
merupakan kalimat efektif itu yang B gitu. Karena ada dua kata ini yang penyebabnya kayak gitu. Kira-kira gitu, guys. Tadi ada syaratnya itu harus hemat ya. Kata efektif harus hemat. Nah, itu syaratnya ini. Ini boros nih. Dia boros gitu. Itu guys kira-kira gitu ya, Disti. Kira-kira masih bingung nggak cara nentuin kalimat efektif? Emang beberapa tipe soal kalimat efektif ini banyak tipenya dan rata-rata hoax gitu ya, kayak susah. Oke, udah paham. Dan kalian emang harus sering-sering ngerjain soal, sering-sering ngadepin soal kalimat efektif ini dan jenis-jenis tipe-tipe soalnya gitu. Oke, paham. Ada yang menanya nggak sampai sini? Nggak ada. Oke. Nah, kalau nggak ada, kita sudah kelar. Kira-kira begitu aja sih buat malam kali ini tentang materi PPU. Ntar bakal gue share PPT-nya.